Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lalu ketika Nabi Muhammad sudah diutus menjadi Rasulnya Allah, maka dibantailah berhala-berhala yang ada di dalam hati Nabi Muhammad. Diceritakan ketika Nabi Muhammad diutus oleh Allah menjadi Rasulullah, maka ditumbangkanlah berhala-berhala yang ada di dalam Baitullah. Berhala-berhala yang ada di dalam Ka'bah itu. Patung-patung berhala itu dibantai, dihabiskan, dibersihkan. Di area Masjidil Haram dibersihkan berhalanya. Maknanya apa? Supaya bersih suci dan supaya Masjidil Haram dan Baitullah menjadi penguasanya Allah. Akhirnya hati selalu lillahi ta'ala. Duduknya sudah lillahi ta'ala. Duduknya sudah didudukkan Allah. Minumnya sudah diminumkan Allah. Bicaranya sudah dikalamkan Allah. Penglihatannya sudah diperlihatkan ayat-ayat Allah. Pendengarannya sudah didengarkan ayat-ayat Allah. Gerak langkahnya sudah diperjalankan Allah. Inilah yang dimaksud Muhammad Rasulullah. Jadi kita pun sebagai umat dan pengikutnya wajib jadi Rasul seperti Rasulullah. Kalau tidak jadi Rasul, maka bukan Islam namanya. Kalau kita muhallah manusia bisa jadi Rasul seperti Nabi Muhammad, ya manusianya berputus asa dari rahmatnya Allah, ya akhirnya tersesatlah manusianya. Wong Kanjeng Nabi itu manusia termulia, contoh yang untuk dicontoh apanya? Imannya. Bukan laku dohirnya yang dicontoh, imannya dahulu. Bila imannya sudah klik, imannya sudah sama dengan Nabi Muhammad, maka itulah yang dimaksud pertemuan dengan Nabi Muhammad. Dan itulah yang dimaksud syafaatnya Nabi Muhammad. Bila kita sudah mengenal siapa hidup yang menghidupi Muhammad, ya itulah syafaat. Bila kita tidak mau mengakui bahwa hidup ini bukan hidup kita, badan ini bukan badan kita, bila kita tidak mau mengakui bahwa hidup dan badan ini zahir batinnya Allah, ya kita jauh dari Muhammad Rasulullah. Kita selama ini hanya menjadi utusan-utusan, menjadi nabi-nabinya, menjadi budak-budaknya, menjadi rasul-rasulnya, menjadi pesuruh-pesuruhnya, iblis dan setan saja yang tidak bisa disyafaati. Wong kita tidak peduli dengan syafaatnya Allah. Kita hanya peduli kepada syafaatnya iblis. Kita hanya peduli kepada diri kita sendiri daripada peduli kepada siapa yang menciptakan diri kita. Ya nyambung. Berharap-harap syafaatnya Nabi Muhammad mung hanya mimpi. Ora terbukti. Kenapa kok hanya mimpi dan ora terbukti dan hanya sia-sia? Karena beda Tuhan, bro. Karena beda iman, bro. Karena beda keyakinan, bro. Karena beda takwa, bro.
Kalau Nabi Muhammad imannya, Muhammad bukan kamu yang melempar. Kalau diluaskan, Muhammad bukan kamu yang duduk, bukan kamu yang bicara, bukan kamu yang sholat, bukan kamu yang ibadah, bukan kamu yang ke pasar, bukan kamu yang memasak, bukan kamu yang bisa keliling-keliling di pasar. Semua itu aku Muhammad. Inilah imannya Kanjeng Nabi Muhammad yang la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Umat agama apa saja, baik itu Islam, Nasrani, Kristen, Yahudi, Majusi, Sabi'in, Hindu, Buddha, bila hatinya sudah berpasrah diri kepada Tuhannya, ya ketemu dengan Muhammad. Meskipun agama di luar Islam, bila imannya, hatinya sama, menyerahkan, mempersembahkan dirinya di hadapan Tuhannya, maka yang berkuasa hanyalah Tuhannya yang selama ini telah dipendam, kini bangkit menjadi penguasa lagi atas diri manusianya, maka manusianya bisa lillahi ta'ala. Apa sih lillahi ta'ala? Bukan penguasa manusia lagi. Itulah amal soleh, amal yang suci bersih dari amal manusianya. Itulah amal ibadah yang suci bersih dari pengikut atau suci bersih dari manusianya. Bukan laku manusianya lagi. Itulah amal soleh. Bukan tidak laku manusianya lagi. Itulah amal ibadah. Bukan manusianya lagi yang berkuasa. Itulah bertuhannya para nabi dan para rasul. Meskipun orang Kristen, meskipun Islam, Nasrani, Majusi, Sabi'in, Hindu, Buddha, bila hatinya sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan yang menciptakannya, ya ketemu dengan contoh-contohnya, ketemu dengan para nabi dan rasul, wong sama-sama menjadi hamba-hamba Allah. Jadi para nabi dan para rasul itu tidak pernah mati. Kenapa? Hidupnya para nabi dan hidupnya para rasul itu bakok kekal. Kenapa? Karena bukan hidupnya para nabi lagi, karena bukan hidupnya para rasul lagi, akan tetapi uripe Allah, itu yang dimaksud kekal. Karena para nabi, karena para rasul tidak pernah mengakui bahwa hidupku ini hidupku sendiri. Seperti kita selama ini. Kita selama ini kan ngaku-ngaku bahwa hidup ini milikku, badan ini milikku. Ya, inilah hidup dan badan, dunia dan akhirat yang celaka, yang hancur, yang fana. Ibadahnya meskipun kelihatannya ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, tapi hancur, sia-sia. Kenapa? Digadu-gadu, dimakan-makan, diaku-akui, dibangga-banggakan sendiri. Itulah yang dimaksud hancur itu. Itulah yang dimaksud amal yang buruk, fahsya wal mungkar. Ketika manusianya masih wujud di dalam dada manusianya, yaitulah fahsya wal mungkar itu. Tak akan pernah luput manusia dengan fahsya wal mungkar. Kenapa? Karena belum Islam. Kenapa manusianya tidak luput dari fahsya wal mungkar? Karena tidak pernah sholat. Kok bisa tidak pernah sholat padahal aku sholat? Ya sholat-sholatan. Kenapa kok dikatakan aku meskipun sholat dikatakan tidak sholat? Karena belum bersyahadat, belum masuk Islam. Ya bagaimana bisa sholat? Apakah sholatnya orang kafir di sisi Allah diterima oleh Allah? Wong hatinya kafir kok mau diterima sholatnya di sisi Allah loh ya. Masa Allah menerima sholatnya orang kafir, sementara orang kafir itu tidak mempertuhankan Allah di dalam hatinya. Akan tetapi orang kafir, orang yang tidak mengabdi menyembah kepada Allah, hanya mentuhankan dirinya, mana mungkin bisa diterima ibadah sholatnya, zakatnya, hajinya, zikirannya, sholawatannya. Wong bukan menyembah Tuhan yang disembah oleh Muhammad Rasulullah. Tuhan yang kita sembah selama ini bukan Tuhannya para nabi dan rasul.
Tapi Tuhannya iblis dan setan yang menyombongkan dirinya tidak mau sujud kepada Adam. Apa maknanya? Manusia tidak rela, manusia tidak ridho bila dikatakan manusia itu tidak rela. Bahwa bila dikatakan manusianya lah yang gaib, tidak rela manusia. Allah saja yang gaib. Aku wujud kok. Inilah apakah mungkin ibadah sholat dan amal baiknya bisa diterima. Wong tidak nyembah Tuhan. Wong tidak mengabdi kepada Tuhan. Alias mengabdi menyembah kepada iblis dan setan. Iya tidak diterima bro. Kalau sholatnya, ibadahnya tidak diterima oleh Allah, apa itu dikatakan sholat dan ibadah? Yakni dikatakan maksiat kepada Allah, bukan ibadah lagi. Kenapa? Karena manusia masih jadi Tuhan bagi dirinya sendiri di dalam dadanya. Jadi untuk diterimanya sholat dan ibadahnya, ya harus saksikan dulu bahwa Tuhanku lebih wujud daripada aku. Saksikan dulu bahwa Tuhanku lebih hidup daripada aku. Saksikan dulu bahwa Tuhanku lebih berkuasa daripada aku. Inilah Islam rahmatan lil alamin bagi siapapun orangnya, bagi seluruh manusia. Bila hatinya sudah demikian, ya itulah akhirnya manusianya diterima syahadatnya, diterima sholatnya, diterima zakatnya, diterima puasanya, hajinya dan sebagainya, karena tunggal, tidak mencela-mencela, tidak sendiri-sendiri lagi karena sudah tunggal. Kalau sudah bisa bersahadat pasti ada sholatnya, ada zakatnya, ada puasanya, ada hajinya, tapi semuanya di dalam satu ketunggalan. Duduk sudah mengandung syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Berdiri sudah mengandung zakat, sholat, puasa, haji. Melihat sudah mengandung syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Dan apapun gerak-geriknya para nabi dan rasul sudah bersih suci dari Muhammadnya. Yang ada hanya Allah. Masa kita tidak nyontoh kanjeng Nabi Muhammad? Masa kita mengaku-ngaku Islam tapi hati kita bersifat, hati kita berperilaku seperti Fir'aun? Apakah tidak malu kita kepada Nabi Muhammad? Bangga-banggakan, dewa-dewakan Nabi Muhammad, tapi hati kita seperti Fir'aun, seperti Abraha, seperti Namrud. Ya percuma, meskipun duduk dengan Nabi Muhammad seumpama duduk dengan dohirnya Nabi Muhammad, apa bedanya Nabi Muhammad duduk dengan orang-orang Bani Israel? Tapi meskipun kita tidak pernah bertemu dengan sosoknya, wujudnya Nabi Muhammad, akan tetapi imannya sama dengan Nabi Muhammad. Ya itulah yang dimaksud pertemuan. Dan disitulah munculnya syafaat. Kenapa? Karena hidup yang ada di dalam kanjeng Nabi Muhammad dan hidup yang ada pada setiap manusia itu sama. Jangan kau dewa-dewakan aku, kata Nabi Muhammad. Dewakanlah Tuhanku dan Tuhanmu. Dewakanlah Tuhan yang menghidupi aku dan yang menghidupi kamu. Karena hidup inilah uripe Allah. Pas satu Tuhan dengan para nabi dan para rasul. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita kemahkan salawat dhalimin taf'ul bala. Kemudian kami langsung turun berhubung sudah jam 7 pagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin wa akhrijna
بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا مجيب الدعوات، اللهم يا رافع الدرجات، اللهم يا محل المشكلات، اللهم يا شافي الأمراض، اللهم يا كافي المهمات، اللهم يا دافع البليات. اللهم اختم لنا بالإيمان، اللهم اختم لنا بالإسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آخر كلام، Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa afrijna min bainihim salimin وعلى آله وصحبه